Halo semuanya, kembali lagi pada channel berita kripto. Kali ini saya akan memberikan sebuah korelasi baru yang sudah terbentuk antara SPX, Nasdaq, DXY dan juga Bitcoin ya teman-teman. Dimana di sini SPX sudah membuat suatu pantulan yang cukup kecil ya, belum cukup besar, cuma sudah ada sedikit rebound. Dan kita bisa menambahkan sebuah trendline di sini tentunya karena trendline juga sudah terbentuk. Itu untuk SPX atau S&P 500 ya. Di sini sudah ada pantulan dalam beberapa jam terakhir ya. Kemudian Nasdaq juga seperti itu, sudah ada beberapa pantulan yang terjadi, tetapi kita melihat pantulan tersebut juga masih pada area resisten trendline daripada Nasdaq itu sendiri di area ini ya. Jadi ketika SPX dan Nasdaq sudah membuat pantulan, maka DXY harusnya membuat penurunan. Di mana di sini untuk DXY itu sendiri kita melihat bahwa DXY masih berada pada trendline resisten yang terbentuk dalam waktu yang cukup panjang ya. Di sini ada sebuah trendline pada garis biru putus-putus di sini dan sedang berada pada garis tersebut untuk DXY itu sendiri. Kemudian kita sudah hampir mengerucut pada suatu titik tertentu di mana DXY memiliki resisten yang berada pada level 1036 atau katakanlah 104 ya. Jika sampai breakdown lebih dari 104 maka DXY akan naik cukup tinggi dan itu akan menyebabkan SPX dan juga Nasdaq turun tajam. Begitu juga Bitcoin. Tetapi kita melihat suatu peluang di sini. Yang harus kita pahami adalah kita harus menunggu terlebih dahulu ya teman-teman, dimana jangan cukup gegabah untuk melakukan suatu pembelian ataupun penjualan. Kita sudah mengerucut pada area segitiga yang ada di sini, karena kita hanya harus menunggu apakah DXY akan breakdown atau akan breakout. Jika breakdown maka Bitcoin memiliki kemungkinan besar untuk mantul ke atas. Tetapi kalau sampai DXY breakout dari area garis biru di sini, maka koreksi Bitcoin tidak mungkin terhindarkan. Itu ya poin pentingnya. Kemudian jika kita lihat Bitcoin untuk saat ini juga masih sideways di area sekarang ya. Masih cukup sideways, belum ada pergerakan yang pasti. Masih di sekitar harga 26.000 sampai sekitar 26.200 untuk nilai tertingginya. Kemudian untuk gap sendiri dari kemarin juga belum mampu untuk tertembus ya, karena masih sideways pada area ini. Mungkin kita nanti akan sedikit melihat kenaikan jika sampai 26.600 atau 500 mungkin dapat tersentuh. Tetapi kita juga masih belum tahu, tergantung dari indeks DXY, SPX dan juga Nasdaq nanti mau seperti apa. Bisa saja mungkin dari sini untuk SPX dan juga Nasdaq juga akan mengalami koreksi kembali karena sudah menyentuh resistennya, mungkin akan coba turun kembali. Begitu pula dan SPX mungkin akan sedikit ada kenaikan, mungkin terus koreksi kembali. Kemudian untuk DXY di sini peluangnya cukup besar untuk mendobrak resisten area ya, karena cukup bullish sekali. Kalau kita lihat pada time frame yang lebih besar di satu hari juga banyak sekali candle hijau di sini tanpa koreksi yang cukup berarti. Jadi cukup kuat ya. Untuk weekly juga sangat kuat. Belum ada candle merah yang tercipta. Minggu ini baru opening, jadi belum bisa disimpulkan lebih jauh. Jika sampai DXY di sini breakout, maka kita akan melihat kenaikan DXY yang cukup panjang dan itu akan membuat Bitcoin koreksi cukup dalam juga. Oke, itu untuk korelasi antara DXY, SPX dan juga Nasdaq terhadap Bitcoin ya. Karena di sini Bitcoin sekarang juga sudah tidak bisa menghindar daripada arus atau pola yang terjadi pada SPX dan Nasdaq, karena Bitcoin juga sekarang harus mengikuti mereka karena pengaruh dari SPX, Nasdaq dan DXY terhadap Bitcoin itu cukup besar pengaruhnya untuk masa sekarang. Oke, mungkin itu ya sedikit potensi mengenai DXY, SPX dan Nasdaq terhadap Bitcoin. Oke, sampai ketemu pada analisis video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.